salah satu buah dari ya kesabaran, keimanan kita adalah kita merasakan indahnya ketika kita duduk di pagi hari menunggu azan subuh, lalu sholat subuh berjamaah dengan imam, dan setelah itu ya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu indahnya. Jadi merasakan nikmatnya. Ya, karena nggak semua orang bisa merasakan nikmat iman ini. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya hidup ya, di mana Allah pegang jiwa kita. Kembali kita ingat ketika kita tadi malam ya, kita berdoa apa? Allahumma, sebelum tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya, ya Allah, ataupun dalam lafaz lain bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Dua lafaz, bisa amutu wa ahya ya, karena di sini lafaznya kita mati terlebih dahulu dan kita dihidupkan kembali Allah nanti ketika pagi harinya. Dan yang kedua, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati ya. Ini untuk memastikan setiap sebelum tidur, kalau kita kebablasan dan Allah bablaskan hidup kita, ya Allah cukupkan sampai situ, kita sudah menyebut nama Allah. Nah, ini faidah dari doa ini. Maka dari itu setiap sebelum tidur pastikan doa ini. Yang kedua, pastikan untuk berdoa apa? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wajib ya, wajibkan dalam diri kita. Agar apa? Agar memastikan ya, ketika memang Allah cukupkan di hari itu umur kita, Allah nggak bangunkan kita kembali, alhamdulillah sudah mengucap apa? Dua kalimat syahadat ya, dan kalimat tauhidullah. Ini penting ya, ini sangat penting sekali. Kenapa? Man kana fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Garansi untuk sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka garansinya adalah apa? Surga. Sudah pasti masuk, Allah yang jamin ya, Allah yang kasih garansi. Baik. Dan hadis sahih insyaallah taala di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, kembali menelaah tafsir dari Taisir Kalamir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan ya, di surah Al-Asr ya, karangan Imam As-Sa'di, yang ditulis oleh Imam As-Sa'di rahimahullah di surah Al-Asr. Kemarin At-Takatsur terakhir ya. At-Takatsur belum? Oh, baru mau mulai tapi tidak jadi. Baik, berarti kita mundur. At-Takatsur ya. Bismillah wa ala barakatillah. Naam. Ya, surah At-Takatsur. Sebelum itu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa ya, agar apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah ridhai ya, kita tujukan untuk mencari ridha Allah ya. Allah tambahkan keberkahannya dengan kita duduk di majelis ini pun, Allah ampuni dosa-dosa kita dengan kita duduk di majelis ini. Dan yang terakhir, kita berharap semoga Allah kumpulkan nanti kita di surga firdausnya kelak biiznillah ta'ala, karena amal soleh yang kita kerjakan yaitu dengan menuntut ilmu ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Naam. Baik, kita mulai dari ta'awudz, lalu masuk ke basmalah dan masuk ke surahnya biidznillah ta'ala. Nah,
Ya, tolong diikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naqra 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Naam. Alhaakumut takatsur. Bukan sur tapi thur. Selesai. Alhaakumut takatsur. Hakadha. 1 2 3. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. 1 2 3. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. 1 2 3. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Naqra 1 2 3. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Naqra 1 2 3. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Naqra 1 2 3. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. 1 2 3. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Naqra 1 2 3. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Qala al-musannif rahimahullah. Ya, penulis mengatakan yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadah an istighalihim amma khalaqula min ibadatihi wahdah la syarikalah wa ma'rifatih wal inabah ilaihi wa taqdim mahabbatihi ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan taubih. Apa itu taubih? Memperolok ibadah hambanya ya an istighalihum amma khalaqu, di mana hamba ini menyibukkan diri atas apa yang Allah ciptakan, yaitu apa? Harta. Padahal sejatinya ya wama ya wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini sejatinya Allah itu menciptakan kita bukan hanya untuk cari harta, tapi yang pertama apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah ini menjadi apa? Ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yardah ya. Satu kata yang mencangkup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, ini namanya apa? Ibadah. Ini yang diminta Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada kita hambanya adalah ibadah. Ya, alhaakum falidzalik. Ya, maka dari itu Allah mengatakan dzamman lil insan ya sebagai peringatan keras dan juga olokan untuk para manusia adalah apa? Alhaakumut takatsur. Ya, sudah kalian dilalaikan oleh harta kalian wahai manusia. Ya, kalian dilalaikan oleh at-tafakhur. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Yang namanya hayatud dunya,
kehidupan di dunia itu, nah, mohon maaf, hanyalah lahun wa'ib, ya, hanya kelalaian saja isinya, dan juga main-main saja, watakatsur watafakhur, ya, dan juga memperbanyak dan juga bergembira, berbangga-bangga atas apa? Al-amwal, harta benda, wal aulad, dan juga anak-anak, gitu ya. Ini ya, telah melalaikan kalian harta kalian. Kalian memperbanyak harta kalian, fokus saja nyari duit, ya. Bulan ini cari uang dapat 1 juta, alhamdulillah. Oh, masih kurang ini. Gimana target saya bulan depan harus 100 juta. Ternyata dapatnya berapa? 5 juta. Alhamdulillah, Allah kasih. Ya. Setelah itu dia target lagi 500 juta, dapatnya berapa? 10 juta. Alhamdulillah, Allah kasih. Nah, ya, gak selesai-selesai. Ketika sudah dapat 100 juta masih kurang. Tapi harus 1 miliar bulan depannya. Wal'iyadu billah. Ya, wal'iyadu billah. Kenapa harus ini? Kenapa harus hanya harta saja, padahal masih banyak di sana yang bisa kita dapatkan di dalam dunia ini, ya. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan harta. Tapi kita masih di dunia, Ustaz, katanya, ya, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ingat konsep bahwasannya kita ini disuruh untuk apa? Zuhud. Zuhud bukan berarti muslim, bukan berarti miskin, enggak, ya. Zuhud, ya, mendedikasikan diri kita ini untuk beribadah secara totalitas, bukan berarti kita harus miskin, enggak. Ya, Nabi Muhammad SAW azhadun nas, yang paling zuhud di antara kita itu Nabi SAW, tapi beliau kaya raya. Ya, salah kalau misalkan didefinisikan zuhud ini sebagai apa? Miskin lah, ya. Zuhud kita beribadah totalitas, kita cari rizki pun totalitas. Adapun dapat berapanya hadiah dari Allah, ya, itu sudah Allah tentukan. Ya, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, kalau Allah memang tentukan kita, ya, di kehidupan itu dapatnya misalkan 10 miliar, pasti Allah kasihkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya seorang manusia tidak akan Allah panggil, ya, sampai rizkinya Allah cukupkan, walaupun itu di akhir detik-detik akhir hayatnya. Sampai rizkinya sesuai dengan apa yang ditulis di Lauh Mahfuz, Allah nggak akan cabut nyawa manusia itu. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya Allah itu adil. Allah itu adil, Allah akan kasih kita rizki sesuai dengan apa yang Allah tuliskan untuk kita, sesuai dengan apa yang menurut Allah itu baik untuk kita. Ketika rizki itu 10 miliar, sampai 10 miliar itu diberikan kepada kita selama hidup kita, kita nggak akan meninggal, ya. Allah nggak akan cabut nyawa kita sampai selesai semua rizki tersebut Allah berikan. Ya, kalau misalkan rizkinya alhamdulillah bertriliun-triliun, sampai misalkan 10 triliun tersebut nggak akan Allah cabut nyawa kita. Nah, ini salah satu, ya, yang disabdakan Nabi SAW. Maka jangan khawatir, nggak usah terlalu ngoyo dalam apa? Mencari rizki. Ya, bukan berarti nggak boleh, tapi jangan terlalu ngoyo. Konsepnya gimana? Kita cari rizki totalitas, ya, sesuai dengan kapasitas kita, ya, nggak usah terlalu ngoyo, perbanyak ibadah. Insya Allah itu jauh lebih banyak keberkahannya. Keberkahan di sini ulama mengatakan bahwasanya ada 2 macam. Pertama, keberkahan harta tersebut, ya, bukan pertambahan, tapi hartanya jadi berkah karena apa? Disodakohkan kepada fisabilillah, ya, hal-hal yang baik. Nah, harta tersebut diberikan kepada istri anak yang bermanfaat untuk istri anaknya, akhirnya bisa berkelanjutan hidupnya. Ini berkah. Seperti ini berkah, ya. Bukan nasi yang dibawa setelah acara itu apa? Berkat. Nah, baik. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, ya, bahwasanya apa? At-takatsur. Jangan sampai kita terkena ayat ini, alhaakumut takatsur. Lah, ya, kita terkena apa? Lahun, ya.
kita lalai karena kita apa? Mencari harta secara berlebihan yang membuat kita ini nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah, kita tinggalkan sholat kita karena harta. Jangan sampai ya. Jangan sampai seperti ini ya, jangan sampai kita mengutamakan jualan terlebih dahulu ya. Ada penjual pedagang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ya, setelah Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkat fiha misbah al musbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthal lin-nas wallahu bikulli syai'in alim fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Subhanallah. Di sini Allah katakan rijal ya, manusia-manusia. Ini di sini rijal khitabnya kepada laki-laki. Karena laki-laki ahaqqu bin nafaqah, yang paling utama untuk memberikan nafkah. La tulhihim tijaratun wala bai', yang tidak dilalaikan tijarah, perdagangan, wala bai', dan juga jual beli, an dzikrillah wa iqamis shalah ya, kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan juga memberikan zakat ya. Ya khafun, karena apa? Ya khaf, karena mereka tahu, mereka takut hari di mana dibolak-balikkan apanya? Hatinya. Tataqallabu fil qulub wal absar, dan juga matanya. Kapan itu? Kapan itu terjadinya? Ketika sakratul maut. Ya, ujian terberat kita bukan ketika kita ada di dunia, ya, tapi ketika pertengahan antara ya kita di sakratul maut ke maut kita, ini ujian terberat. Karena syaitan berusaha sebaik mungkin untuk membuat kita apa? Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak menyebutkan la ilaha illallah, untuk mengingat hal-hal yang kita biasakan. Biasanya musikan, kita akan dangdut misalkan. Ada. Wal'iyadzubillah. Biasanya nonton bola ya, biasanya nonton ini dan itu, akhirnya itu yang disebutkan artisnya misalkan disebutkan. Ada ketika sakratul maut. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk dengan dalam golongan orang-orang yang ini ya. Kita berharap ketika kita meninggal dalam sholat, enak ya. Ya, dalam sholat, dalam sujudnya meninggal, subhanallah. Ataupun minimal ya Allah matikan kita dalam keadaan yang tidak menyusahkan orang lain. Lagi tidur les ya, tahu-tahu enggak ada, kan enggak mempersulit orang lain, enggak mempersulit keluarga kita ya. Ketika sujud ya, enggak mempersulit juga. Nah ya, ada juga yang meninggal ketika khutbah, ada, subhanallah, ketika sedang mengatakan ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah, meninggal. Ada. Dia mengatakan itu, dia sedang berkhutbah, sedang mengatakan, yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya dia akan masuk surga, dan setelah itu dia langsung meninggal. Subhanallah, ada. Dan ini fadilah. Sudah di hari Jumat dia sedang berkhutbah ya, dan khutbahnya itu tentang apa? Yang mengatakan la ilaha illallah sebelum dia meninggal, masuk surga. Semoga Allah masukkan beliau ke dalam surga biidznillah ta'ala. Subhanallah, hadhir rahmah. Seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya salat, dia akan meninggal dalam keadaan salat. Kebiasaannya dia menyantuni anak yatim, ketika menyantuni anak yatim Allah akan matikan dia. Ya. Kebiasaannya berkhutbah, ketika khutbah dia akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia seringnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan matikan dia dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal billah, kita semua enggak mau ini. Nah. Baik, hatta zurtumul maqabir.
Ya, annal barzakh ad-dar al-maqsud minha an-nufudh ila ad-dar al-akhirah li'anna Allah sammahum zairin wa lam yusammihim muqimin fadalla dhalika 'ala al-ba'th wal jazaa' 'ala al-'amal fi dar baqiyah ghaira faniyah. Naam. Wa dalla qawluhu, ya, kalian ini enggak akan lepas dari lahun, dari lalai. Karena apa? Karena mencari harta sampai zurtumul maqabir, ya, bukan bimakna zur ini zara yazuru, artinya apa? Mengunjungi kuburan, tidak. Ya, bukan sampai kalian mengunjungi kuburan, tidak, tapi sampai kalian masuk ke kuburan, akhirnya sampai kita mati. Artinya itu, sampai kita mati kita lebih banyak dilalaikan akan harta. Mau nggak mau, ya, mau nggak mau, kecuali lis-sabirin, orang yang sabar. Ya, orang yang sabar dengan hartanya. Ya, orang yang sabar dengan hartanya, orang yang puas qanaah dengan hartanya, apa yang Allah berikan, ar-ridha, di mana Ali radhiyallahu anhu mengatakan salah satu bentuk takwa adalah apa? Ar-ridha bil qalil, ya, ridha dengan qalil, dengan apa yang Allah berikan walaupun itu sedikit, qanaah. Kecuali orang-orang ini insyaallah taala Allah akan masukkan langsung ke surga bihaulillah wa inayati. Ya, annal barzakh dair maksud, ya, lianna Allah sammahum zairin, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama, ya, kita ketika mengunjungi alam barzakh itu zair, kita sebagai pengunjung di alam barzakh. Kenapa? Karena alam barzakh ini hanya sementara juga. Di dunia sementara, di barzakh sementara, dibangkitkan selamanya. Nah ini ya, dunia sementara, barzakh hanya sebentar saja. Nanti insyaallah di akhirat selamanya. Darul qarar, ya, tempat kita bersinggah itu di dunia dan di barzakh, akhirnya pun menetap selamanya. Dar qararnya di mana? Akhirat. Entah itu di surga ataupun di neraka. Siapa yang mau rela masuk neraka? Ada? Ya, yang rela neraka itu murah bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu mahal untuk mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu murah untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dan juga beramal saleh.